stunting Indonesia menjadi 14,2%. Demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah langsung terjun ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi bisa mengalokasikan bantuan keuangan Beralih ke fakta lain. Program lebih memperhatikan keseimbangan konsumsi oleh anak bisa tentu dari komunikasi pengecekan dari gizinya terhadap yang mana, dan seperti kampanye, adakan kampanye untuk gimana cara memperbaiki gizi untuk anak supaya lebih maksimal. Karena keterbatasan ekonomi. Nah, yang paling sering kita ketemu demonstrasi atau kompetisi di kalangan bawah lagi. Mereka kasih gizi yang pas. Baik untuk bantuannya yaitu seperti bantuan bansos untuk keluarga-keluarga yang mohon maaf yang miskin atau nggak mempunyai kartu baik Indonesia, supaya pemerintah itu dapat targetnya itu tercapai buat orang-orang yang mempunyai anak-anaknya stunting atau tidak, keluarganya itu dalam keadaan sulit di Kalau menurut abang, peran yang paling penting itu berarti dari orang tuanya, karena orang tua lah yang paling utama untuk bertanggung jawab atas anaknya. Kemudian kalau misalnya si anak ini memiliki saudara, berarti saudaranya. Kalau juga kalau misalnya memiliki kakek nenek, berarti tanggung jawabnya itu juga jatuh kepada kakek neneknya serta masyarakat sekitar. Karena kan dalam suatu ruang lingkup tentunya ada tetangga, terus ada kerabat itu kan yang memiliki tanggung jawabnya. Nah, kalau misalnya tanggung jawab lain itu berarti dari pemerintahnya.
karena pemerintah juga bertanggung jawab atas kesejahteraan dari masyarakatnya kan. Jadi kalau menurut akal sih prioritinya itu dari orang tua, saudaranya, kemudian tetangga, kemudian pemerintah. Namun pemerintah ini bukan berarti di ujungnya, tapi pemerintah ini sebagai pihak dari eksternal yang tidak langsung secara keterkaitan sama si anaknya. Sebelumnya terima kasih untuk wawancaranya. Semoga penelitian ini memberikan dampak positif dan sukses untuk perjuangan dalam melawan stunting. Saya juga terkesan atas persiapan dan antusiasme kelompok yang telah mewawancara dengan lancar dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Saya proses wawancara terasa santai dan terarah. Wawancara memberi pertanyaan yang jelas, jadi saya bisa memberikan penjelasan tentang stunting dan penanganan. Pesan saya, semoga hasil wawancara ini membantu meningkatkan pemahaman tentang pencegahan stunting dan bisa jadi dasar edukasi yang lebih kuat di masyarakat. Terkait stunting, saya rasa kesan saya sangat baik. Isu yang diangkat cukup menarik, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cukup mendalam terkait kurang gizi dan juga stunting. Kemudian pesan saya untuk tim pewawancara adalah semoga artikel ataupun kajian ilmiah dan data-data yang dikumpulkan kemarin tidak hanya sekedar sebuah tulisan, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik itu kepada sekitar maupun masyarakat yang lebih luas. Kesan dan pesannya, salut untuk anak-anak sekarang yang setiap dapat tugas mengerjakannya dengan sepenuh hati, dan pesannya untuk mereka semua tetap semangat belajar untuk mencapai goal mereka masing-masing. Kesan saya dari wawancara yang telah dilakukan, yang pertama itu memberikan kesan yang bermakna, karena dimana saya itu dapat memberikan pendapat dan kesan yang positif bagi penerima. Kesan saya adalah dari hasil wawancara yang telah dilakukan, harapannya dapat memberikan peningkatan yang baik bagi anak-anak, terutama untuk meningkatkan pencegahan terjadinya stunting. Kesan dan pesan saya pertama memberikan manfaat mengenai cara kita memberikan manfaat baik secara ilmu maupun secara soft skill dalam penyampaian kita untuk memulai wawancara kepada masyarakat, serta kita mengetahui ya bagaimana bahayanya stunting itu yang masih banyak di Indonesia ini, serta penyampaian informasi itu bisa diberikan secara jelas dan penyampaiannya itu secara sopan juga. Jadi dari kegiatan ini sangat bermanfaat, tidak hanya bagi saya tetapi cara bekerja sama dalam sekelompok untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia ini selama 1 semester. Pesan saya berharap masyarakat dapat mengurangi stigma terhadap anak stunting dan keluarganya. Stunting bukan sepenuhnya kesalahan pola asuh, tetapi masalah kesehatan yang membutuhkan dukungan, edukasi, dan empati. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi tumbuh kembang anak. Pesan saya, mempelajari tema ini membuat saya semakin sadar bahwa stigma sosial dapat memperburuk kondisi keluarga yang menghadapi stunting. Materi ini memberikan saya pemahaman baru tentang pentingnya dukungan masyarakat dan pola asuh yang tepat dalam mengatasi masalah stunting. Pesan dari saya sendiri bahwa kami mengangkat artikel bertemakan stunting itu sangat penting. Ingat bahwa Indonesia sendiri masih menunjukkan angka tinggi dalam penduduknya yang mengalami atau terkena dampak stunting. Tentang itu, artikel ini sangat bisa bermanfaat bagi banyak orang untuk lebih memperluas pengetahuan tentang stunting, faktor penyebabnya, bagaimana cara mengatasi sampai ke akar. Bisa untuk saya, boleh teman-teman share video dan juga sebarluaskan mengenai pentingnya cegah stunting sejak dini dan mengedukasi masyarakat, teman, keluarga, maupun orang tersayang kita sehingga kita boleh memajukan Indonesia menuju generasi emas 2045. Terima kasih. Untuk kesan-pesan dari aku tuh ya seru, walaupun ada beberapa saat ada gedebak-gedebuknya gitu lah ya, kayak misalnya ngejar deadline, habis itu
ya pasti ada susahnya, pasti ada susahnya lah, tapi itu kan di cover sama-sama gitu. Habis itu ya senang ya bisa setim sama kelompok ini ya gitu ya. Habis itu untuk pesannya ya, tetap semangat aja lah, let's go. Ini adalah kesan dan pesan saya. Jujur, melakukan wawancara serta menulis artikel tentang stigma stunting serta pola asuh ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat bermakna bagi saya pribadi. Setelah saya menyelami isu serius ini, saya jadi sadar betapa beratnya beban stigma yang harus ditanggung oleh keluarga yang memiliki anak stunting. Meskipun topik yang kami bawa sangatlah serius, untungnya suasana tim kami selalu seru, asik, dan penuh tawa. Kami juga berhasil membuktikan bahwa kerja keras dengan mood yang bagus itu bisa menghasilkan karya yang keren. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, pesan saya adalah mari bersama-sama menghapus stigma negatif terhadap anak stunting dan menggantinya dengan empati serta dukungan nyata. Selain itu, kami mengajak semua pihak untuk terus merefleksikan dan meningkatkan kualitas pola asuh yang diberikan. Pastikan selalu berbasis dalam cinta, stimulasi, dan gizi yang seimbang, karena itu adalah kunci masa depan mereka.